Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya bagian kedua untuk materi pertemuan ke-10 ini, yaitu kita akan bahas tentang metode MODI ya, metode lanjutan masih sama dengan stepping stone. Jadi bisa untuk mencari tabel optimum ya. Ini metode ini hasil modifikasi ya. Langkah-langkahnya saya langsung ke aplikasikan dengan contoh ya. Kita mulai dari yang pertama, kita harus punya tabel awal yang merupakan solusi layak awal dari misalkan NWC gitu. Nah, ini dari NWC kita udah punya tabelnya seperti ini, seperti yang terlihat di dalam layar. Sel-sel yang terisi itu ada sel WA ya, pabrik W ke gudang A, kemudian WB, HB, PC, dan PB. Jadi ada 5 buah tabel yang terisi ya. Oke, kemudian yang kosongnya ada tabel sel HA, sel PA, sel WC, sel HC. Oke, selanjutnya setelah punya tabel awal, kita lanjutkan untuk mencari nilai baris dan kolom. Nilai baris dan kolom ya, dimana kita gunakan rumusnya adalah ini ya, C sama dengan R plus K. Ini hanya untuk garis bawahi, hanya untuk sel yang ada isinya. Sel yang ada isinya itu tadi ya, yang ada angkanya, yang ada alokasinya. Ya, tadi udah dijelaskan di slide sebelumnya. Kemudian langkah yang ketiga, pada awal pengerjaan atau baris pertama, kita berikan nilai awalnya selalu diberi nilai 0. Nah, jadi untuk pengawal pengerjaan ini yang baris pertama ini kan W ya. W itu pada baris pertama. Jadi W baris 1, H itu baris, V juga baris, kemudian gudang A itu kolom, B kolom, C kolom. Nah, setiap awal pengerjaan W itu dibuat 0 dulu. Jadi di baris pertama itu dibuat 0 nilainya. Nah, kemudian kita cari ya. Ini yang langkah B ini, kita cari kolom KA terlebih dahulu. Ya, ini baris kan udah dibuat 0 nih. W ini 0. Berarti kita cari dulu kolom KA. Kenapa kita cari KA atau kolom A? Karena dia sel pada WA itu ada isinya, yaitu alokasinya sebanyak 50. Kemudian nanti kita cari kolom B, karena ada isinya juga 40 ya, dan seterusnya. Ada 5 berarti yang harus kita cari, karena ada 5 sel yang berisi. Oke, dengan rumus C sama dengan R plus K ya. Jadi rumusnya CIJ sama dengan RI plus KJ. Ya, yang pertama yang mau dicari K, kolom A berarti KA gitu ya. K itu kolom A, berarti CWA sama dengan RW plus KA. Nah, ini kolom A ya, kan ini selnya ada di sini. Ada di baris W dan kolom A. Nah, CWA itu mana ini? Cost ya, biaya yang ada di dalam kotak di atas. Nah, ini biaya. Oke. Oke, sehingga dengan begitu kita akan dapat nilai dari KA-nya ya. CWA-nya 20, RW-nya tadi udah disebutkan di sini dibuat 0 yang baris pertama. Nah, sehingga akan dapat nilai KA-nya sama 20. Oke, kemudian kita beranjak ke kolom B atau KB ya. Karena di B juga ada isinya. Nah, RWB berarti RW tambah KB. RW-nya 0, udah jelas. Nanti 0 tambah KB sama dengan itu CWB-nya itu adalah ini 5 ya. Nih, CWB-nya 5. Oke, jadi 5 sama dengan 0 tambah KB. Sehingga diperoleh KB-nya itu 5. Oke, next. Selanjutnya kita cari untuk yang
baris terlebih dahulu yang baris RH ya, yang baris H atau RH itu row H. Baris H itu ya kita lihat dari sininya, sambil dilihat. Ini baris H yang isi kan ini ya. Nah, berarti nanti RH ditambah dengan KB sama dengan 20. Nah, seperti itu ya. Oke, sehingga RH 20 sama dengan RH tambah KB. KB-nya tadi udah dicari di atas, dapatnya nilainya 5, sehingga kita akan peroleh RH-nya adalah 15. Selanjutnya setelah kita dapat RH, kita bisa nyari KC. Belum bisa KC ya. KC-nya butuh RV. Setelah kita dapat RH, kita cari dulu RV-nya. Oke. Ini RV berarti P ke B ya, posisinya ada di sini. Yang isinya kan ada di sini. Nah, jadi nanti 10 itu sama dengan RP tambah KB. KB-nya kita sudah punya, yaitu nilainya 5. Ini langkah 1, langkah 2, langkah 3 gitu di perhitungannya ya. Oke, sehingga RV-nya adalah 10 sama dengan RP tambah 5, berarti RP sama dengan 5. Nah, selanjutnya kita bisa cari nilai KC. KC itu yang ada isinya itu ada di sel nih ya, baris P dan kolom C. Nah, sehingga ini CIJ untuk yang di C yaitu RV ditambah dengan KC. RP-nya kita punya di sini 5, masukkan ke sini 5, sehingga ini si RPC-nya 19 nilainya. Sehingga 19 sama dengan 5 tambah KC. KC-nya berarti sama dengan 14. Oh, ini maaf, ini KC ini. KC. Nah, gitu ya. Oke, next. Nah, dari nilai-nilai itu kita tinggal masukkan aja tadi ya. RW udah jelas karena ini baris pertama 0. Tadi KA itu 20, KB itu 5, KC itu 14. R baris R itu tadi 15. RH ya, baris H 15. Baris P itu nilainya 5. Oke, jadi kita masukkan ke sana. Selanjutnya setelah kita punya nilai RW, RH ya, RV dengan KA, KB, KC, setelah kita masukkan ke dalam selnya masing-masing. Nah, selanjutnya kita langkah yang keempat ya, tadi langkah ketiga. Selanjutnya langkah yang keempat, kita hitung nilai indeks perbaikan setiap sel, tapi yang garis bawahnya yang kosong, sel yang kosongnya ya. Sekarang kita hitung perbaikan nilai yang sel yang kosong. Tadi yang isi itu selnya ada 5, yang kosong itu selnya ada 4, HA, PA, WC, dan HC. Oke ya, nah karena rumusnya itu ini, nah untuk rumus indeks perbaikannya yaitu CIJ min RI min KJ. Ya, rumusnya itu. Sehingga kita lihat dari CIJ untuk HA. CIJ-nya berapa untuk HA? Nih di sini. Nih, CIJ yang kosong ya, 15. Oke, jadi nanti tinggal dikurangi 15, dikurangi dengan RH-nya yang sejajar, kemudian dengan kolomnya. Nah, ini. Ya, berarti nanti akan dapat di sini 15 kurangi 15 kurangi 20. Yaitu sebesar negatif 20. Terus yang PA. PA itu kita lihat di sininya. Nah, nih. Berarti 25 dikurangi dengan 5 dikurangi dengan 20. Berarti nilainya 0. Ya, indeks perbaikan untuk PA 0. Indeks perbaikan untuk WC. WC itu baris W kolom C.
nilai CIJ-nya 8, kemudian dikurangi RC-nya 0, RW-nya, mohon maaf, RW-nya 0, kemudian KC-nya 14. Jadi 8 dikurangi 0 kurang 14, negatif 6. Kemudian yang terakhir yang sel kosong HC, CIJ HC adalah 10, dikurangi dengan RH 15, dikurangi dengan KC 14. Jadi negatif 9. Nah, ini masalah ini akan berhenti, akan stop, akan optimal kalau semua indeks perbaikannya itu positif. Nah, karena di sini masih banyak yang negatif, berarti kita bisa melakukan ini untuk mendapatkan solusi yang lebih optimum atau lebih murah dengan metode MODI ini. Caranya gimana? Caranya pilih yang negatifnya paling besar atau nilainya itu yang terkecil, negatif terbesar, min 20 ya. Jadi bukan nilainya ya, sebenarnya kan min 20 dengan min 6 kan lebih besar min 6 nilainya gitu ya. Tapi di sini yang paling negatif lah begitu. Jadi negatif 20. Pilih yang negatif 20 ini sehingga nanti jadikan titik pusatnya. Oke, kita udah tahu titik pusatnya. Kemudian yang kelimanya memilih titik tolak perubahan, di mana pilih nilai yang negatif terbesar ya. Tadi udah ya. Untuk di metode 5, ini langkah 4 mencari perhitungan indeks perubahannya. Kemudian di metode 5 memilih, tadi udah terpilih, yaitu min 20. Kemudian di langkah ke-6 atau langkah F, berilah tanda positif pada HA, pilih satu sel terdekat yang ada isinya ya, dan sebaris yaitu HB. Kemudian satu sel yang isi terdekat dan sekolom yaitu WA. Ya, sama seperti stepping stone. Nah, di sini. Ini jadi hampir sama dengan stepping stone. Langkah membuat segi empatnya itu. Kemudian berilah tanda negatif pada dua sel tersebut. Kemudian pilih satu sel yang sebaris atau sekolom dengan dua sel bertanda negatif. Ya, misalkan WB, dan beri tanda positif. Selanjutnya sini sama persis ya untuk pemberian tanda dan segi empatnya nih, sama persis dengan stepping stone gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita masukkan ini. Jadi tadi kita masuk ke sini ya, 50 gitu. Kemudian nanti yang ini 60 ke geser ke 40. Nah, ini udah sampai sini tadi ya. Oke. Ya, nih. Oke, jadi 50 yang di KA itu pindah ke di WA ya, pindah ke HA. Sama seperti di stepping stone. Nanti yang HB-nya dikurangi 50, pindahkan ke WB. Jadi WB-nya 10, HB-nya jadi WB-nya 90, HB-nya 10. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya jumlah biaya yang dikeluarkan sebesar, Anda tinggal kalikan 50 ke 15 dan seterusnya, kita dapat 2260. Sel-sel yang isinya dikalikan dengan antara alokasi atau kuotanya yang disimpan distribusikan kali biaya. Oke, selanjutnya kita lakukan iterasi yang kedua. Ya, berarti iterasi kedua ini
kolomnya udah berubah ya. Yang sel isinya itu adalah HA, sekarang HA, kemudian WB, kemudian HB, kemudian PB, dan PC. Oke, sama langkah-langkahnya. Pertama kita hitung dulu, cari dulu kolom KB ya, misalkan. Kolom KB ingat RW-nya udah dibuat 0. Sehingga nilai KB-nya jadi 5 karena CIJ-nya 5. Terus habis dapat tuh, nah, kita beralih ke sini. Ini perhitungan satu, kedua. Kita udah punya KB-nya nih di sini 5. Nah, berarti kita tinggal nyari ya nilai baris RH ya yang ada isinya. Seperti RH berarti CHB, harus sambil lihat ini ya biar enak. Nih, RH kan ada isi nih. Di sini nggak ada isi. Berarti nilainya 20 ya. 20. Ini yang bukan ini belum nanti ini lagi dihitung dulu. Yang RH-nya pakai di yang baru nanti. Nah, 20 terus sama dengan RH ditambah KB. KB-nya itu 5, berarti RH-nya 15. Terus selanjutnya setelah kita punya RH, kita bisa berlanjut ke sel berikut yang ada isinya, yaitu WB ya. WB atau bisa PB, bisa PC, tapi minimal harus ada 2 angka ya. Dari CIJ-nya kan harus udah jelas ada CIJ-nya. Nah, RI dan KJ-nya itu minimal salah satunya sudah nilainya sehingga bisa dicari. Ya, setelah ini berarti 1, 2. Yang ketiga itu kolom KA CH plus KA. Ini karena tadi hanya ada isi ya. Oke. Berarti ini nilainya adalah 15, kosnya, RH-nya 15 dapat dari sini. Kemudian KA-nya yang kita cari, berarti KA-nya adalah 0. Oke, kita lanjutkan. Tadi sudah ke KA ya, KA 30. Selanjutnya kita mencari nilai baris untuk RP. Nilai baris untuk RP berarti CIJ sama dengan RI plus KJ, yaitu pada baris ke P, kolom ke B. Sehingga CPB-nya 10, RP-nya tambah KB-nya 5, jadi RP-nya juga 5. Oke. Next, habis ini kita cari kolom yang terakhir, yaitu kolom KC, yaitu baris ke P, kolom ke C. Sehingga CPC-nya atau CIJ-nya 19 sama dengan RP-nya 5 ditambah KC. Sehingga KC-nya adalah 14. Selanjutnya langkah berikutnya adalah kita cari indeks perbaikannya. Oke. Indeks perbaikannya ini kita cari yang sel yang kosong ya. Di sel yang kosong yaitu baris W kolom A ya, di iterasi kedua ini yang kosongnya. Yaitu adalah rumus CIJ min RI min KJ. Sehingga CIJ-nya kan 20 ya. RW-nya baris ke W-nya itu 0. Kemudian KA-nya juga KA tadi nilainya adalah 0. Sehingga 20 dikurangi 0 kurangi 0. Nilainya 20 positif. Kemudian kolom kosongnya lagi adalah baris ke P, kolom ke A, di mana CIJ-nya 25 dikurangi dengan KP itu 5 tadi nilainya, kemudian
maaf bukan KP, RP ya, nilai baris ke P dikurangi nilai kolom ke A 0. Jadi 25 dikurangi 5, 20, udah positif. Kemudian yang ketiga WC, baris ke W kolom ke C, nilai CJ nya 8, nilai baris W nya 0, kemudian nilai kolom C nya 14, berarti 8 dikurangi 14 negatif 6. Terus kolom yang kosong lagi adalah hasil HC, CIJ di HC itu 10, kemudian nilai baris H nya 15, baris C nya 14, sehingga nilainya negatif 19. Nah ini negatif yang dipilih ya. Nah, sehingga sebagai titik pusatnya itu nanti di HC. Nah untuk iterasi yang ketiga saya potong terlebih dahulu ya nanti. Nah ini kita masukkan dulu terlebih dahulu nilai-nilainya ya, 0, 4, 5, 19, 5. Mohon maaf, ini bukan nilai yang ini. Ini nilai untuk iterasi ketiga ya. Nah selanjutnya kita buat segi empatnya itu ada di HC titik tolaknya, berarti ada di sini. Oke, di HC titik tolaknya ada di HC, sehingga kita putar nilai HC nya ini di HC. Nah di sini ya, di sini kita buat garisnya. Oke. Ya, kita buat garisnya HC. Yang plusnya yang di sel kosong di HC ya. Berarti nanti kita masukkan 10 yang ada di ini HB ini pindah ke HC. Ya, jadi HC-nya nilainya jadi ada nilainya 10. Kemudian yang bawahnya yaitu yang PC tandanya negatif, berarti dikurangi pindah ke sini 10. Ya. Seperti itu, jadi yang ininya sisanya 30. Kemudian yang sebelah kanan sisanya jadi 10 tambah 10 jadi 20 nanti yang di PB. Nah, 20 yang di PB nya. Sehingga nilainya untuk hasil iterasi 2 ini ya, nilainya adalah sebesar 2070 satuan biaya. Dimana sel-sel yang terisinya dari iterasi kedua itu HA, kemudian KB, HB, PB, dan PC. Mohon maaf, HB udah habis ya. Jadi HB-nya diganti dengan HC. Gitu. Oke, ini. Untuk iterasi 3-nya sama, tinggal diulang perhitungannya. Kita coba pisah videonya biar tidak terlalu panjang ya.